Kembali ke masa itu, setelah istirahat di sudut ring, Dongju akhirnya tersadar kalau lawannya memulai pukulan bukan dengan tinju, tapi bahu. Sehingga di momen yang tepat, ia pun dapat membaca arah pukulan musuh, sekaligus membalasnya dengan 3 pukulan beruntun. Sama seperti sekarang, ia nggak mungkin menang jika melawan Joyong secara langsung. Makanya ia melakukan cara berbeda. Hanya saja ia sembunyi di sasana tinju, nggak pernah mengabari yang lain, mulai dari Hana sampai Mansik. Sehingga Mansik yang yakin kalau pergerakan Dongju ada hubungannya dengan Guangse segera menangkapnya. Dan benar saja, Guangse lah yang memberitahu semua lokasi anak buah Joyong kepada Dongju. Di saat yang sama, Kim yang sudah sembuh ke kantor mencari temannya yang lain, tapi yang ditemukannya hanyalah laporan terkait penembakannya kemarin, yang mana ditemukan 3 jasad dalam kontainer, yang salah satunya tuh adalah kelinci perak. Tapi yang terpenting sekarang, ia ingin menemui Hana. Ya, Hana sedang menyelidiki kasus ayahnya, di mana ia menemui salah satu polisi yang menangani kasus masa lalu tersebut. Sayangnya, polisi ini nggak banyak terlibat dalam penyelidikan di masa itu, tapi ia menyebut seorang penjahat yang tahu tentang kasus tersebut. Dan sekarang penjahatnya sering terlihat di gedung Hyedong. Menariknya, Guangse juga mengarahkan Mansik ke tempat itu, yang nggak lain adalah target Dongju berikutnya. Sialnya, belum sempat bertemu Dongju, para penjahat sudah memergokinya, membuat mereka lari macam kambing mau dipotong. Dan di saat mereka terkepung, ya, Dongju akhirnya muncul. Yang pasti, Dongju berencana menghabisi penjahat itu sendirian. Namun Hana jelas nggak membiarkan itu. Alhasil, mereka dapat mengalahkan penjahat dengan mudah, termasuk bosnya. Dan seperti biasa, Dongju merebut jam tangannya. Gak berapa lama, Kim baru muncul bersama timnya si Bejo dalam rangka menangkap penjahat tersebut. Dan meskipun Hana gak mendapat petunjuk sama sekali, ia cukup lega setelah membantu Dongju. Bejo sendiri yakin kalau itu ulah Dongju, tapi ia setuju merahasiakannya karena penangkapan itu juga meningkatkan pencapaiannya sebagai polisi. Malamnya, Mansik langsung marah kepada Dongju yang bertindak sendirian, sehingga Dongju pun menjelaskan tujuannya. Ya, dengan memutus sumber penghasilannya, Joyong tentu nggak punya duit untuk membayar orang-orang berkuasa. Sehingga ketika Joyong nggak bisa lagi membeli hukum, barulah mereka dapat menghadapinya secara langsung. Tapi kan mereka tetap nggak terima jika Dongju bergerak sendiri dalam bahaya. Toh mereka semua dapat membantunya secara diam-diam. Tapi ngomong-ngomong soal rencana Dongju itu, Kim pun teringat tentang kelinci perak yang menjadi salah satu mayat di kontainer itu. Artinya, kelinci emas pasti akan marah kepada Joyong dan akan memihak kepada mereka, sekaligus membocorkan semua rahasia Joyong, sehingga mereka pun setuju dengan rencana itu. Nah, saat pulang, Hana malah ke tempat si Dongju, karena di antara mereka semua, Hana lah yang paling khawatir atas tindakan Dongju itu, membuat Dongju gak ada pilihan selain jujur kalau bubarnya tim mereka kemarin karena kesalahannya yang terlalu terburu-buru. Jadi ia ingin menyelesaikan semuanya sendiri tanpa ada lagi yang harus berkorban. Seketika Hana menangis saking khawatirnya, meminta Dongju berjanji agar tidak bertindak sendiri lagi. Di saat yang sama, si Gonrong protes karena yang paling dirugikan atas tindakan Dongju adalah dirinya sebagai tangan kanan yang mengontrol bisnis kecil-kecilan Joyong. Namun Joyong malah menyerahkan semua bisnis kecil itu kepada si kambing, karena si Gonrong harus menjalankan hal yang sangat penting. Ya, entah apa tujuan aslinya, Joyong ingin mengedarkan candy itu di seluruh kota. Yang pasti si Gonrong setuju karena uangnya jauh lebih gede. Gak peduli kalau itu melanggar perjanjian dengan Inarko sebagai pembuat candy. Inarko sendiri lembur sepanjang hari demi menyelesaikan candy terakhir sesuai perjanjiannya dengan Joyong, di mana Leo yang suka kepadanya selalu memberi perhatian sekaligus bertanya tentang wanita yang Inarko cari. Jadi dulu Inarko dan kakaknya hidup di panti asuhan, di mana suatu hari pasangan bule ingin mengadopsi sang kakak, namun kakaknya malah nggak sengaja mendengar bahwa bule itu punya masalah narkoboy. Tentu saja si kakak menolak, tapi karena adopsinya terlanjur disetujui, ia pun dengan sok sedihnya meminta sang adik sebagai pengganti. Ya, Inarko yang mengira kakaknya baik kepadanya langsung setuju, bahkan nangis saat berpisah. Tapi ketika di luar negeri, ia baru tahu kenyataannya kalau ia hanya dimanfaatkan
sebagai kurir narkoboy. Makanya sekarang ia mencari kakak yang menjebak dan menghancurkan hidupnya itu. Dan Joyong satu-satunya orang yang tahu keberadaannya. Singkatnya, Joyong lagi-lagi mengajak Dongju makan dan belajar dari pengalaman. Dongju gak mau lagi emosi, bahkan bertingkah macam orang gak punya masalah. Sehingga ya inilah yang ditunggu Dongju, seperti dalam pertandingan tinju. Yang mampu kontrol emosinya lah yang akan menang. Ia pun pamit pergi sambil menunjukkan jam tangan anak buah Joyong yang telah dikalahkannya. Joyong sih penasaran mengapa Dongju melawan sampai segitunya. Karena dulu Joyong juga pernah hidup benar seperti Dongju, tapi nggak satu pun yang berubah dengan hidupnya yang miskin. Hingga suatu hari ketika ia cuti kuliah dan magang di bea cukai, ia nggak sengaja memergoki transaksi narkoboy. Ingin segera melaporkannya, tapi malah kepergok. Jadinya ia dihajar hingga babak belur. Namun bos mafia yang nggak lain adalah si Dolar menghentikannya. Ya, si Dolar inilah yang membuka pintu kejahatan buat si Joyong, bahkan memberikan jam tangan itu sebagai bentuk kepercayaan. Makanya sekarang Joyong senang mempermainkan si Dongju sebagai bentuk penolakan atas sifat idealisnya dulu. Di lain sisi, mereka kembali berkumpul di markas rahasia, di mana Kim menjelaskan kalau kelinci emas benar-benar marah karena Joyong telah membunuh adiknya. Sehingga ia pun membocorkan semua yang diketahuinya tentang psikopat itu. Hanya saja 민주형이 대체 돈을 얼마나 가지고 있는 걸까요? 니들이 뭔가 크게 착각하고 있는 것 같은데. Ya, selain bukan PNS biasa, Joyong adalah mafia yang tingkatannya nggak dapat dijangkau. Saking kayanya, dia nggak pernah menghitung uangnya, tapi ditimbang dalam satuan ton dan disebar ke berbagai titik persembunyian. Intinya, seluruh kota dikendalikan oleh duit haram psikopat itu yang menyebar seperti aliran darah, mulai dari wali kota, anggota dewan, sampai kepala jaksa. Sayangnya, si kelinci nggak tahu lokasi uang itu disembunyikan, tapi yang tahu adalah anak buah Joyong yang dulunya menjadi orang kepercayaan si Dolar bernama Sergei. Untungnya, Hana tahu orang itu, segera menunjukkan identitasnya, membuat mereka bingung, tapi nggak sadar kalau Hana memang menyelidiki kasus tentang mafia Rusia. Dan melihat itu, Dongju tersadar kalau ia pernah hampir menonjoknya, tapi orang itu berhasil kabur. Dengan begitu, mereka pun menyusun rencana untuk mencari orang tersebut. Di saat yang sama, Joyong datang ke tempat para pejabat yang dikontrolnya. Namun, lah, komisaris yang baru diajak malah nggak tahu apa-apa dong. Kan semuanya pada panik, utamanya wali kota. Untungnya Joyong malas berurusan dengan hal sepele itu, hanya menyuruh wali kota membawakan minum, membuat komisaris langsung terdiam. Kim sendiri penasaran mengapa Udin gak diajak, sehingga Mansik menjelaskan kesulitan yang dihadapi Udin. Ya, sejak tim mereka dibubarkan dan gaji dipotong, Udin kesulitan menghidupi keempat anaknya. Bahkan sepulang kerja, ia harus nge-grab. Karena itu, Kim pun menemuinya, minta maaf atas kesalahannya dulu yang membuat Udin gak jadi naik pangkat. Namun Udin gak masalah lagi soal itu. Toh dulu Kim hanya menjalankan tugas sebagai provos. Dan Udin justru minta maaf karena gak bisa gabung dengan misi mereka. Singkatnya, setelah menelusuri CCTV, mereka akhirnya menemukan lokasi si Sergei, di mana Dongju yang naik duluan segera mengejarnya. Sialnya, Sergei berhasil melompat dan menjalankan truknya, membuat Dongju terpaksa melompat ke sana. Untungnya Kim yang cerdas mencegatnya di depan. Ya, belajar dari pengalaman, si Kim gak mau lagi terluka dalam menangkap penjahat. Dengan begitu, Sergei pun dibawa ke markas. Tapi berjam-jam diinterogasi, Sergei sama sekali gak mau ngaku, membuat Dongju emosi hampir menghajarnya. Berbeda dengan si Kim yang justru membebaskannya dengan tujuan. 지금 그 문을 나가면 아마 하루도 못 버티고 그쪽도 이렇게 될 거예요. Ya, cara yang cukup cerdas sehingga Sergei yang gak mau terbunuh akhirnya membocorkan semua lokasi uang yang diketahuinya. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka pun bergerak diam-diam. Paginya kerja seperti biasa, malamnya menjalankan misi merampok uang haram si Joyong. Gak lupa foto-foto sebagai kenangan. Berbeda dengan si Udin yang masih berurusan dengan masalah ekonominya, di mana saat ini ia mengajukan pinjaman di bank meskipun sedih karena ingin bergabung dengan misi mereka.
Sementara Joyong malah nggak sadar dengan pergerakan itu akibat Dongju tiap hari ngirim foto nggak jelas. Hingga suatu hari ia mendapat kabar dari mata-matanya di kepolisian kalau si Kim mengambil laporan otopsi kelinci perak. Ya, ia baru nyadar dong kalau Dongju berfoto nggak jauh dari lokasi uangnya disembunyikan, sehingga ia pun buru-buru ke sana. Tapi terlambat, uangnya yang penuh di kontainer itu hilang tak tersisa. Membuatnya sangat marah, padahal pelakunya masih ada di atas sana.